Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten YouTube tutorial belajar bisa resin art. Bila di konten sebelumnya saya membuat lampu tidur yang dari polyester, kali ini saya akan membuat lampu tidur yang dari epoksi. Sebelum kita casting, tentunya untuk media kayunya kita treatment dulu seperti ini dulur-dulur. Sebagai tambahan, saya juga akan membuat lampu gantung. Dibor sik lur, ben bolong gawe dalane lampu karo gawe dalane kabel. Untuk lampu tidurnya saya akan menggunakan dua arus AC dan arus DC dalam satu lampu tidur. Dan untuk lampu gantungnya saya menggunakan lampu mata elang yang sorotnya ke depan. Yang saya spray ini adalah kawat dan lampu tumblernya yang nantinya akan saya rangkai dengan tumbuhan plastik untuk saya jadikan ornamen. Ini kita membuat ornamen menyerupai bonsai. Sebelum kita casting, dulur-dulur, kita insulator dulu. Ini saya memakai PU insulator produk dari Durovole, salah satu produk andalan saya. Berfungsi untuk mematikan getah dalam kayu, menutup pori dan sebagai adhesif agar kayu rekat kuat lengket sempurna dengan resin. Molding saya buat dari akrilik yang saya lem tembak, dan untuk castingnya saya memakai epoxy casting produk dari Durovole juga. Ini perbandingannya untuk mixing rasionya 3:1. Kita aduk sampai rata dan kita tuang sampai penuh. Kita tuang pelan-pelan saja agar tidak banyak menimbulkan bubble. Ada bocor pada moldingnya. Ini kurang bagus saat saya membuat moldingnya, saat saya lem tembak. Jadi kalau sudah posisi seperti ini dulur-dulur, ini sudah nggak bisa lagi ditambal dengan silen. Karena kalau sudah terkena resin, itu sudah tidak mau lengket untuk silennya, baik silen maupun lem tembaknya. Saya tuang saja dulu sampai penuh. Ada bocor juga di bagian silen dalam lur. Ini masuk dan robos ke bagian kayunya yang seharusnya sudah tertahan oleh silen hitam di bagian dalam. Untuk solusinya seperti apa? Untuk solusinya yang bagian dalam tentunya kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi lur. Jadi kita hanya akan bisa betulkan molding yang bagian luar. Bening dan jernih untuk epoxy castingnya Durovole. Jadi bila sudah terjadi bocor molding lur ya, itu kita sudah tidak bisa lagi menambal molding dengan silen ataupun lem tembak lur.
karena sudah ada rembesan resin yang keluar ke molding. Solusinya kita bisa memakai plastisil atau yang sering disebut dengan malem, mainan anak-anak itu lur. Akhirnya seperti ini lur. Kita tambal pakai plastisil. Yang penting solusi sudah ditemukan dan aman untuk molding yang bocor. Ini ada masalah lain lur. Jadi sprayan kita luntur. Sedangkan yang di sana di neon box saya itu juga memakai pilok untuk spraynya yang warna merah dan hitam, tapi tidak masalah saat saya coating. Tetapi di sini saya memakai pilok merek lain. Nah, ini terlihat kan lunturnya hijau-hijaunya, ngotor-ngotorin resin yang udah kadung jernih, bening dan bagus lur. Untuk merek pilok dan base-nya itu ada macam-macam lur. Jadi untuk yang saya pakai di neon box yang tidak luntur kena resin itu mereknya Diton. Dan yang saya pakai luntur ini merek lain lur. Karena sudah kadung luntur, saya kasih pigmen sekalian biar sedikit solid lur untuk tes epoxy castingnya Durovol seperti apa. Bila masih tembus untuk cahayanya berarti saat itu jernih sangat bagus lur. Dipastikan kejernihan dan kebeningannya istimewa. Kita tunggu kering. Dan ini saat sudah kering kita lepas dari moldingnya. Berikutnya kita rapikan lur. Untuk mempercepat saya memakai gerinda. Berikutnya saya memakai orbital sander. Finishingnya saya memakai PU hybrid TC clearnya Durovol juga. Ini di bawah PU akriliknya Durovol. Harganya sedikit lebih ekonomis lur. Secara kualitas dan harga selain PU hybrid, di atasnya ada PU alkyd dan PU akrilik lur. Dengan berbagai varian yang tersedia dari produk-produk Durovol. Selanjutnya kita spraykan. 15 menit sudah kering dan 4 jam bisa amplas. Kita buat tatakan untuk lampu tidur mejanya. Selanjutnya saya buat rangkaian DC-nya. Ini memakai daya baterai. Juga bisa memakai adaptor langsung colok listrik dari AC to DC. Kita tes udah oke nyala. Berikutnya saya memakai epoxy coatingnya Durovol yang clear coating untuk perekat atau lem dari lampu tidur ke tatakannya. Tentunya sebelumnya saya akan memasukkan dulu komponen lampu yang AC di tatakan lampu tidurnya. Kita pastikan lurus lur untuk berdirinya lampu tidur di tatakan. Kita cek, kita pastikan memakai siku. Kita cek keduanya untuk AC dan DC-nya dan sudah nyala semua dengan sempurna. Untuk lampu gantungnya ini saya memakai adaptor. Jadi AC langsung colok listrik rumah to DC. Ini adaptornya saya buat sendiri lur. Ini sudah saya tes 7 hari 7 malam tanpa saya matikan. Kenapa saya membuat sendiri? Selain murah,
lebih murah. Saat kita buat sendiri juga bisa lebih kecil untuk rangkaiannya, sehingga bisa masuk ke dalam media ataupun di luar media dengan wadah yang kecil. Dan inilah hasil jadinya untuk lampu gantung. Buat dulur-dulur semua yang minat dengan produk-produk dari Durovole, bisa telepon dan order ke Durovole Store langsung dengan Mbak Surti. Nomor telepon dan WA saya taruh di kolom deskripsi. Di media lampu tidur ini saya menggunakan 2 arus. Untuk arus DC-nya saya menggunakan daya baterai. Dan untuk arus AC-nya tentunya langsung colok listrik rumah. Untuk arus DC kita juga bisa menggunakan adaptor tanpa bantuan baterai. Jadi nanti bisa langsung colok listrik rumah AC to DC. Seperti yang saya buat pada lampu gantung. Moga manfaat lur. Sampai ketemu di konten YouTube tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam belajar bisa.